Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat data semua. Jumpa lagi di channelnya Mas Wildan. Baik, untuk malam kali ini karena ada rilis patch baru ya, rilis patch EDS 2020A yang baru saja rilis pada tanggal 18 Desember, berarti hari ini 2020. Apa itu fungsinya, bagaimana cara menggunakannya, nanti akan saya jelaskan. Yang pasti jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe-nya. Nah, aplikasi EDS COVID-19 patch terbaru yaitu versinya 2020A yang baru saja rilis tanggal 18 Desember 2020, yang teman-teman bisa lihat atau download di laman pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id atau pmp.kemdikbud.go.id. Nanti tampilan di depan, di dashboard depannya nanti ada berita terkini terkait rilis pembaruan aplikasi EDS 2020 COVID-19 versinya 2020A. Nanti tinggal di klik saja baca selengkapnya, atau lihat di sini saya lihatkan ini ya. Ini bisa diklik baca selengkapnya. Jangan lupa sebelum melakukan instalasi update patch atau installer, silakan dibaca dulu infonya, info di web dibaca dulu, jangan sampai salah sehingga mengakibatkan data Anda mungkin rusak atau hilang sehingga harus mengerjakan ulang. Silakan dibaca dulu saja. Setelah dibaca, jangan lupa di-download aplikasinya. Ini ada versi installer, ada versi patch. Nah, kapan menggunakan versi installer, kapan menggunakan versi patch, nanti akan kita bahas bersama. Dan jangan lupa di sini ada panduan penggunaan aplikasi, silakan di-download lalu dibaca saja. Nah, ini contohnya seperti ini yang sudah saya download. Nanti dibaca-baca saja dulu. Ini penting. Kenapa? Jangan sampai teman-teman tidak tahu maksudnya apa, terus asal install, tiba-tiba pada waktu login ke EDS isiannya hilang dan eman-eman gitu. Walaupun sebenarnya sih tidak masalah, tinggal download lagi dengan catatan loh ya, dengan catatan sudah pernah sinkron dan datanya masuk. Kalau belum pernah sinkron, datanya hilang, ya gimana lagi, mau tidak mau harus mengulang dari awal. Ini versi 2020A ya. Nah, tadi sudah jelaskan, nanti teman-teman bisa mendownload. Nanti kalau mencari di menu unduhan tidak ada, kalau mau download silahkan di menu berita, beritanya dibaca di paling bawah, biasanya ini ada linknya, mau download yang versi installer atau yang versi patch. Penggunaannya beda, bagaimana kita menggunakan installer dan patch itu ada tata caranya, jangan sampai salah. Ini kemarin sudah saya jelaskan bahwa EDS 2020 itu rilis dalam 2 tahap ya. Yang kemarin yang tahap pertama itu awal Oktober, difokuskan untuk pengumpulan datanya. Nah, sekarang yang tahap kedua yaitu versi 2020A dalam bentuk patch dan installer yang difokuskan untuk penghitungan rapot mutu satuan pendidikan yang rilis pada hari ini tanggal 18 Desember tahun 2020. Nah, saya ingatkan lagi terkait jumlah kandidat. Berapa sih, karena banyak yang tanya berapa jumlah kandidat untuk jenjang SD, berapa SMP dan SMA. Nah, ini kandidatnya ini. Kalau SD SLB jumlah respondennya 9, terdiri dari 1 kepala sekolah dan 8 orang guru. Kalau SMP SMA 11 responden, 1 kepala sekolah dan 10 orang guru. Catatannya, jika jumlah responden ini terutama untuk jenjang SD SLB ya, jika jumlah respondennya kurang dari 9 ya, maka responden yang wajib mengisi akan menyesuaikan jumlah minimal sesuai GTK yang ada. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Intinya yang mengisi responden adalah statusnya guru. Ingat, hanya guru, jangan penjaga disuruh ngisi, apalagi tukang kebun ya, yang statusnya guru. Cut off sinkron. Nah, kemarin yang cut off tahap pertama itu cut off-nya terakhir tanggal 15 Desember 2020 karena masih banyak yang belum sinkron dan
rilis patch yang baru, sehingga untuk cut off sinkronnya EDS 2020 itu diundur sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020 pukul 24.00. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerjakan, belum sinkron, silahkan diupdate EDS-nya. Tata caranya bagaimana? Yang penting diupdate, jangan lupa baca panduan. Jangan lupa pastikan teman-teman sudah sinkron sebelum tanggal cut off-nya berakhir. Nah, ini di panduan aplikasi versi 2020A ya, di EDS versi 2020A. Saat ini rilis full installer aplikasi EDS 2020A dan patch EDS 2020A. Apa saja pembaruannya? Lebih banyak ke SPK dan SLP, dan poin pentingnya adalah penghitungan rapot mutu dan fakta integritas. Perbaikannya proses restore data yang kemarin lama, nanti setelah mengupdate versi baik itu installer atau patch nanti bisa langsung terbuka. Setelah registrasi menggunakan preview, jadi prosesnya lebih cepat. Indikator berhasil atau gagal ketika proses import hasil pengisian via aplikasi Android instrumen EDS atau offline survey. Nanti ada keterangannya atau indikatornya berhasil atau gagal. Nah, ini penggunaan EDS 2020A ya. Kapan kita menggunakan versi 2020A yang installer? Kalau teman-teman menggunakan installer, catatannya adalah diperuntukkan bagi sekolah yang belum sama sekali mengerjakan. Artinya ya, kalau belum sama sekali mengerjakan ya pastinya belum menginstal ya. Silahkan menggunakan versi installer yang 2020A. Dan sekolah yang sudah mengerjakan 100% dan sudah melakukan sinkronisasi. Dalam artian sudah melakukan sinkronisasi ini adalah yang sudah lognya masuk di progres sinkron, jadi ada tanggal sinkronnya berapa. Nah, itu diperuntukkan bagi yang sudah sinkron, dan yang belum itu disarankan, sangat dianjurkan menggunakan versi yang installer. Kapan menggunakan versi patch? Yang versi patch ya, versi patch ini digunakan bagi sekolah yang sudah mengerjakan, dalam proses mengerjakan namun belum 100% atau belum selesai dan belum melakukan sinkronisasi, sehingga disarankan untuk menggunakan patch versi 2020A. Jadi jangan pakai yang versi installer kalau teman-teman belum pernah sinkron dan masih dalam tahap mengerjakan dan belum selesai. Nanti tinggal download patch lalu diinstal. Itu bagi yang belum selesai ya. Tapi kalau sudah selesai mengerjakan, sudah sinkron dan progresnya sudah masuk, nah silakan nanti menggunakan versi yang full installer. Nah, sebaiknya sangat dianjurkan ketika setelah menginstal aplikasi, teman-teman ya melakukan proses untuk penghapusan cache browser, baik itu di Firefox maupun Mozilla yang sering teman-teman gunakan browsernya. Caranya sama, CTRL Shift Del. Nanti kalau di Mozilla tampilan seperti ini, checklist semua, clear now, pilih yang everything. Setelah itu CTRL F5 kalau sudah selesai prosesnya, atau FN F5. Kalau di Google Chrome sama, CTRL Shift Del, checklist semua, pilih all time, clear data, tunggu sampai selesai. Setelah selesai, tekan CTRL F5 atau FN F5. Nah, ini penjelasannya. Ini bagi sekolah yang sudah mengerjakan, ini yang installer ya, silakan download versi yang installer bagi sekolah yang sudah mengerjakan dan sudah melakukan sinkronisasi. Caranya uninstall dulu ya, uninstall dulu EDS versi 2020 yang digunakan untuk mengerjakan kemarin. Di uninstall sampai bersih ya. Caranya bagaimana? Di panduan sudah ada ini. Caranya ini. Nah, ini ya. Saya perbesar. Caranya masuk kontrol panel, program file, uninstall program, pilih EDS, lalu klik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini. Pilih yes saja, proses uninstall berjalan. Nah, kalau ada notifikasi diminta untuk restart, pilih yes, ini pilih saja.
sehingga nanti laptopnya atau PC-nya akan melakukan restart. Selanjutnya setelah melakukan restart, teman-teman download aplikasi yang installer ya, download yang aplikasi yang installer, pilih link yang ini ya, yang installer, pilih ini, linknya ada 3, pilih salah satu saja yang menurut teman-teman lancar, pilih salah satu. Setelah di download, selanjutnya diinstal. Proses installnya juga sama ya, diklik kanan pilih Run as Administrator. Sangat disarankan ketika menginstal aplikasi itu klik kanan pilih Run as Administrator. Setelah diinstal, tunggu sampai selesai. Selanjutnya melakukan generate prefil ulang ya. Generate prefil, masukkan user password, lalu klik generate. Setelah klik generate, file prefilnya dimasukkan ke drive C prefil Dapodik ya. Ini yang sudah diperuntukkan bagi yang sudah sinkron dan statusnya sudah terkirim kayak gini. Jadi sangat disarankan untuk menginstal aplikasi yang versi 2020, kemudian restart, selanjutnya diinstal lagi. Dan proses registrasinya harus menggunakan mekanisme registrasi menggunakan prefil ya. Jangan menggunakan registrasi dari Dapodik lokal. Nah, kalau bagi sekolah yang sudah mengerjakan namun belum selesai, jangan pakai yang installer tapi menggunakan yang versi patch. Ini tidak perlu diuninstall dulu, langsung saja download patch lalu diinstal. Setelah install, login dan lanjutkan pengisiannya sampai selesai, kemudian hitung rapot mutu. Ya, ini bagi yang belum selesai. Nah, kalau yang belum sama sekali tadi sama caranya, harus menggunakan versi yang full installer, versinya 2020A. Jangan pakai yang versi 2020 terus di patch, nanti 2 kali kerja. Mending langsung ke versi 2020A bagi yang belum pernah mengerjakan sama sekali. Nah, kalau setelah install munculnya seperti ini ya, silakan dipilih ya, lalu klik selesai, nanti akan melakukan restart. Nah, ini tampilannya kalau sudah diupdate versinya ke versi 2020A baik yang installer maupun patch. Ini saya mencoba pakai yang installer ya. Buka localhost portnya 1745 atau yang di desktop tinggal di double klik aja. Nanti directnya kalau ke Internet Explorer, nanti jangan menggunakan Internet Explorer. Tapi kalau mengerjakan Dapodik atau EDS, gunakanlah kalau nggak Mozilla ya Google Chrome atau Chromium, Opera juga bisa. Nah, ini tampilannya versi 2020A. Nah, selanjutnya teman-teman tadi sudah saya sampaikan, bagi yang sudah pernah mengerjakan, sudah sinkron dan sudah selesai muncul log sinkronnya, proses registrasinya harus menggunakan registrasi dengan prefil. Ini ada catatannya di bawah. Mohon hanya pilih salah satu metode registrasi. Proses registrasi menggunakan lebih dari satu metode akan mengakibatkan ketidaksesuaian pada data sekolah Anda. Nanti datanya mengakibatkan ada yang tidak sesuai dengan kondisi real maksudnya. Nah, silakan pilih registrasi dengan prefil ya. Nah, nanti teman-teman masukkan user, password, dan kode registrasi, dan jangan lupa download dulu prefilnya di portal EDS, menu unduhan, prefil EDS, pilih Jawa Tengah, pilih salah satu link. Setelah itu masukkan username, password, kode registrasi, klik generate, tunggu sampai proses generate berjalan ya, ditunggu kalau proses berjalan seperti ini. Setelah selesai nanti tampilannya seperti ini, tinggal klik download. Setelah klik download, misal nanti muncul tampilan seperti ini, dipilih keep aja. Tapi kalau EDS biasanya nggak muncul seperti ini, otomatis langsung terdownload. Setelah di-download, dicek dulu kalau file downloadnya ada dalam kurungnya angka 1, 2, 3 dan seterusnya, ya di rename dulu, terus di copy paste ke drive C, ke folder ya, ke folder prefil Dapodik, letaknya di drive C prefil Dapodik. Ini tidak perlu membuat foldernya, secara otomatis nanti akan muncul folder ini, tinggal dipastekan di sini. Selanjutnya
tinggal melakukan registrasi. Ya, ingat menggunakan prefill ya bagi yang sudah pernah sinkron. Dan lognya masuk atau tampilan progresnya masuk. Masukkan email, password dan kode registrasi, lalu klik registrasi. Tunggu sampai proses selesai. Nah, ketika proses berjalan dan selesai nanti mungkin beberapa ada yang muncul keterangan seperti ini. Beberapa data tidak masuk. Nah, itu jangan bingung, jangan gugup, itu nggak masalah. Diklik OK saja. Selanjutnya tinggal login. Setelah login nanti muncul data, misalnya ada data pengguna yang ganda kayak gini. Kalau yang tidak muncul ya berarti tidak masalah. Kalau ada yang muncul data pengguna yang ganda seperti ini, silakan dipilih yang statusnya aktif ya, jangan yang tidak aktif. Pilih yang aktif, checklist, lalu klik ini, gunakan data yang terpilih atau terchecklist. Klik tutup, login lagi. Nah, tampilannya versi 2020-an nanti seperti ini. Di sini tulisannya tidak hitung tapi restore data dan hitung total kemajuan. Kalau sudah muncul 100 seperti ini, cek di bagian bawah, jangan lupa ini ya. Nanti ada selengkapnya, diklik saja. Pastikan peringkat pengisian kuesionernya sudah 100%, dalam artian isian kepala sekolahnya sudah terisi dan jumlah PTK guru batas minimalnya sudah terisi, sehingga prosentasenya sudah 100% semua. Jika sudah 100%, silahkan lakukan proses klik restore data dan hitung total kemajuan. Ini diklik lagi. Nah, jangan lupa di checklist semuanya, checklist PTK-nya ini yang menjadi kandidat ini yang sudah terisi kuesionernya 100%, di checklist semua, lalu klik lanjutkan. Setelah klik lanjutkan, tunggu prosesnya berjalan sampai selesai ya. Tunggu prosesnya jalan sampai selesai. Setelah selesai 100%, ini ya, proses ini akan membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, menyesuaikan spesifikasi perangkat komputer atau PC yang teman-teman gunakan. Semakin bagus spesifikasinya ya prosesnya tidak akan terlalu lama. Tapi kalau mohon maaf spesifikasinya pas-pasan ya mungkin prosesnya akan semakin lama. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, sudah ini ya, prosesnya sudah sampai semuanya dan ini sudah 100%, silahkan diklik silang ini untuk kembali ke halaman dashboard. Nah, setelah itu lakukan proses hitung rapot mutu. Nah, klik pilih menu rapot mutu, lalu klik hitung rapot mutu. Nah, kalau semua isian kuesionernya baik kepala sekolah dan guru ini sudah terisi, maka menu hitung rapot mutu sekolah ini akan aktif. Nah, kemarin banyak yang tanya hitung rapot mutunya kan nggak aktif ya, karena versi yang kemarin memang fitur untuk hitung rapot mutu sekolah belum diaktifkan karena lebih fokus ke apa ya, pengumpulan data. Nah, yang di versi 2020A ini difokuskan untuk penghitungan rapot mutu dan pengumpulan data. Silakan klik hitung rapot mutu ya. Setelah klik hitung rapot mutu, nanti tampilan seperti ini. Nah, tunggu prosesnya berjalan. Nah, tiba-tiba pada saat proses berjalan kok muncul seperti ini, ada peringatan sekolah tidak ditemukan di aplikasi Dapodik. Mohon pastikan kembali bahwa sekolah Anda terintegrasi pada aplikasi Dapodik Anda. Artinya apa? Kalau muncul peringatan seperti ini, kemungkinan satu, aplikasinya Dapodik sudah terinstall tapi belum diregistrasikan atas nama atas data sekolah ini ya. Itu kemungkinan yang pertama. Kenapa? Kalau EDS ini ya, EDS tidak akan bisa diinstal kalau Dapodiknya belum terinstall dulu. Kemungkinan yang kedua, EDS bisa diinstal setelah Dapodiknya terinstall. Yang berikutnya, EDS bisa diregistrasikan tanpa registrasi aplikasi Dapodik, tanpa sekolahnya registrasi di aplikasi Dapodik. Itu kemungkinan yang ketiga. Yang berikutnya, sudah terinstall, sudah registrasi, namun ketika hitung rapot mutu sekolah masih muncul tampilan seperti ini. Artinya apa? Silakan dipastikan
dulu versi Dapodik yang teman-teman gunakan. Pastikan versi aplikasi Dapodiknya sudah menggunakan versi update yang terbaru. Apa itu? Pastikan versi Dapodiknya menggunakan versi 2021B. Kenapa? Kalau teman-teman masih menggunakan Dapodik versi 2021A, nah ketika hitung rapot mutu sekolah nanti muncul peringatan seperti ini. Kalau versinya sudah 2021B, silakan hitung rapot mutu sekolah lagi. Nah, sehingga prosesnya akan berhasil sampai ke tahap akhir. Kalau proses hitung rapot mutunya sudah selesai, sudah 100% semua, teman-teman bisa langsung membuka hasil rapot mutu ini, diklik saja atau ketutup jendela juga tidak masalah. Nanti untuk melihat buka hasil rapot mutu bisa di menu yang ini, di menu rapot mutu, hasil rapot mutu. Diklik, hasilnya sama. Nanti akan muncul rapot mutu yang seperti ini. Kok tampilannya aneh? Nah, inilah rapot mutu sekolah teman-teman. Nanti bentuknya beda-beda. Ada yang seperti ini, ada yang belok-belok ya. Nanti kondisinya menyesuaikan setelah teman-teman melakukan generate rapot mutu. Nah, nilainya berapa? Nah, contohnya nilainya ini 4,26. Predikatnya apa? Menuju SNP 3. Bintangnya bintang 3. Nah, ini nilai masing-masing standar, 8 standar ya. Standar lulusan nilainya berapa? Bintang 555. Yang bintang 2 apa? Sarpras. Rata-rata yang turun nilainya adalah Sarpras. Standar pengelolaan pendidikan 0. Kenapa? Ya karena tidak ada proses belajar mengajar. Standar pembiayaan juga sangat kecil. Nanti tiap-tiap sekolah isinya beda-beda. Nanti silahkan dilihat sendiri. Teman-teman bisa melihat nilainya berapa setelah melakukan generate rapot mutu. Nah, setelah rapot mutunya tergenerate, jangan lupa di-download, dicetak, dan diberikan kepada kepala sekolah untuk dikoreksi. Apabila kepala sekolah sudah setuju dengan nilai itu, ya silahkan disinkron. Tapi kalau nilainya minta diperbaiki, misalnya nilainya kok sedikit kurang, nah silahkan ya diperbaiki lagi isian instrumen EDS-nya sampai nilainya menaikkan. Jadi untuk menaikkan nilai ya silahkan koreksi lagi isian instrumen EDS-nya. Nah, kalau kepala sekolah sudah setuju, ingat, jadi teman-teman sebelum melakukan klik fakta integritas, sebaiknya cetak dulu hasil rapot mutu, berikan ke kepala sekolah, minta tanda tangan, minta koreksinya. Kalau sudah setuju dengan nilai yang ada di aplikasi EDS ini, ya sudah, mintakan tanda tangan, lalu klik pilih fakta integritas, checklist saya setuju dengan fakta integritas sekolah di atas, lalu klik konfirmasi ya. Ini kalau kepala sekolah sudah setuju loh ya. Tapi kalau belum setuju, kepala sekolah minta dikoreksi, ya silahkan dikoreksi isian EDS-nya. Kalau sudah setuju, di checklist, klik konfirmasi. Selanjutnya muncul konfirmasi yang kedua. Ini, terima kasih fakta integritas sekolah telah dikonfirmasi pada tanggal ini. Tadi baru saya progres. Kalau mau membatalkan silahkan klik batalkan. Sebelum disinkron ya, dibatalkan dulu juga bisa. Kalau sudah yakin, selanjutnya tinggal sinkron. Klik sinkronisasi, statusnya connect. Kalau yang statusnya tidak connect, di refresh saja sampai statusnya connect. Kalau sinkronisasi ini ya, kalau sudah generate rapot mutu pasti bisa melakukan sinkron ya. Pasti di sini munculnya sinkronisasi, tidak mungkin tarik data. Kalau munculnya tarik data berarti teman-teman belum bisa melakukan generate rapot mutu. Kenapa belum bisa? Ya karena batas minimal kuesioner yang dipersyaratkan di aplikasi belum terpenuhi. Jadi tidak bisa menghitung rapot mutu. Jadi ketika klik sinkronisasi di sini munculnya tarik data, ya silakan dilengkapi dulu sampai lengkap, sampai bisa menghitung rapot mutu baru melakukan sinkronisasi. Nah, ini data-data yang akan dikirimkan. Klik sinkron, tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, nah ini contohnya saya sinkron 10 kali. Nah, setelah selesai nanti kok ketika baik di
Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Kalau di salah satu data yang terkirim maupun diterima ini masih ada, contohnya seperti ini ya, masih ada nominal datanya, silakan klik sinkron lagi sampai datanya bersih kayak gini, 00. Jadi data yang terkirim 0 dan 00 sampai seperti ini. Nah, setelah itu terkait datanya masuk di progres ya. Datanya masuk di progres, kemarin banyak yang tanya, sudah sinkron, kapan masuknya? Nah, ini di sini sudah ada penjelasannya sebenarnya. Data masuk ke progres di menu manajemen itu 1 kali 24 jam. Artinya apa? Sinkron hari ini nih ya. Cek progres, tunggu perubahan selama 1 kali 24 jam. Sinkron hari ini, masuk di manajemen, statusnya sudah terkirim atau belum itu besok. Ya, tidak bisa langsung muncul. Jadi teman-teman bisa mengeceknya itu misalnya sinkron hari ini ya, di progres akan munculnya besok. Nah, itu terkait penjelasan update EDS versi 2020A. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan EDS dengan batch yang terbaru, terutama untuk melakukan proses generate nilai rapot mutu. Terima kasih, semoga bisa membantu. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.